Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Dapur Mama Nita. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan juga tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Berhubung cuaca lagi kurang bersahabat, kadang panas terik, kadang tiba-tiba hujan. Semoga semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siang ini kebetulan cuacanya lumayan panas ya, dan aku mau bikin es pisang hijau. Sekalian ini untuk jualan juga ya. Nah, yang mau tahu cara buatnya, simak videonya sampai habis ya. Nah, ini pertama-tama aku siapkan satu sisir pisang. Ini aku pakai pisang raja. Di sini saya pakai ukuran besar ya, isi 16 buah. Nah, kemudian ini kita kukus hingga matang. Nah, selanjutnya ini siapkan air kurang lebih 600 ml, lalu masak sampai mendidih. Kemudian masukkan sagu mutiara, ini kita masak kurang lebih 10 menit. Lalu kalau sudah mendidih, ini matikan api kompor, lalu diamkan kurang lebih 10 menit dengan panci tertutup. Nah, setelah 10 menit didiamkan, lalu kemudian ini saya mau nyalakan api kompornya lagi. Setelah itu, nyalakan api kompor dan masak kembali sampai kurang lebih 10 menit. Nah, kalau sudah mendidih, ini kemudian saya mau masukkan gula pasir. Di sini saya masukkan 100 gram gula pasir, lalu diaduk merata sampai mendidih. Lalu kemudian kalau sudah mendidih seperti ini mau saya aduk sebentar, lalu saya matikan api kompor. Kemudian ini ditutup kembali dan didiamkan ya. Selanjutnya ini untuk pisangnya. Nah, untuk pisangnya ini sudah matang, kita buka lalu kita angkat. Dan selanjutnya ini didinginkan seperti ini. Dan jangan dibuka terlebih dulu ya, karena ini pisangnya masih lembek. Nah, langkah selanjutnya ini saya mau buat flas santan. Siapkan 600 ml air dan 2 bungkus santan instan. Di sini saya pakai Kara. Selanjutnya ini saya aduk dulu sampai merata. Lalu kemudian masukkan 1 sendok teh garam. Kemudian masukkan 1 lembar daun pandan. Lalu ini diaduk rata terlebih dulu ya. Di sini saya masak dengan api sedang. Lalu kemudian ini sambil terus diaduk. Kalau sudah hampir mendidih, ini masukkan cairan tepung maizena. Saya pakai 2 sendok makan yang dicampur dengan air. Lalu sambil terus diaduk. Nah, kalau sudah mengental seperti ini boleh dimatikan api kompornya ya. Lalu ini kemudian mau saya sisihkan terlebih dulu. Nah, untuk langkah selanjutnya ini saya mau buat bubur sumsum. Siapkan 1600 ml air yang sudah dicampur dengan 2 saset santan instan. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam. Masukkan 2 lembar daun pandan. Lalu selanjutnya ini ada 250 gram tepung beras atau sekitar 25 sendok makan tepung beras. Lalu ini mau saya aduk rata dan pastikan tidak ada bagian tepung yang terlihat atau bergerindil. Nah, ini diaduk rata ya sampai benar-benar tercampur, atau boleh juga disaring. Kalau sudah dirasa cukup, kemudian ini mau saya masak. Di sini saya masak dengan api sedang sambil terus diaduk, dan ini nggak boleh ditinggal ya. Aduk bubur sampai mengental. Nah, ini nanti teksturnya akan mengental. Ini harus sampai terus diaduk. Nah, ini udah mulai mengental. Aduk terus sampai nanti mendidih atau meletup-letup.
Nah, kalau sudah meletup-letup seperti ini diamkan sebentar ya, sambil terus diaduk. Setelah itu, ini boleh dimatikan api kompornya. Nah, kalau api kompor sudah mati, ini tetap harus diaduk ya. Kemudian ini boleh disisihkan. Untuk langkah selanjutnya, ini saya mau buat lapisan pisang. Di sini siapkan 800 ml air dengan 1 sachet santan instan. Lalu masukkan 25 sendok makan tepung beras atau sekitar 250 gram. Kemudian tambahkan 8 sendok makan tepung tapioka. Ini kurang lebih 80 gram. Lalu selanjutnya 7 sendok makan gula pasir. Kemudian ini aduk rata terlebih dahulu agar tidak ada tepung yang mengendap atau bergerindil. Setelah dirasa sudah tidak ada tepung yang bergerindil, masukkan setengah sendok teh garam, lalu pasta pandan 1 sendok makan. Ini diaduk rata terlebih dulu ya. Kemudian ini mau saya tambahkan kurang lebih 1 sendok teh pewarna kuning, lalu diaduk merata kembali. Selanjutnya ini mau saya masak dengan api sedang sambil terus diaduk ya. Ini nggak boleh ditinggal, ini harus diaduk terus menerus. Nah, ini harus diaduk terus menerus sampai nanti mengental. Nanti mengental seperti ini. Sambil terus diaduk. Nah, kemudian ini nanti akan berubah ya. Ini nanti akan berubah lebih kental lagi. Nah, ini seperti ini. Ini sudah hampir padat ya untuk teksturnya. Aduk terus. Lalu kemudian ini nanti akan berubah warna menjadi hijau pekat dan udah nggak lengket seperti ini, tandanya ini sudah matang. Lalu kemudian masak sebentar lagi, kurang lebih 2 menit, aduk merata sampai udah nggak ada yang lengket ya. Kemudian ini aku mematikan api kompor. Setelah itu kita diamkan sebentar ya. Selanjutnya ini mau saya siapkan alas kerja dan plastik untuk tatakannya ya. Olesi dengan minyak goreng supaya nggak lengket. Kemudian ambil kurang lebih 3 sendok makan adonan lapis pisang yang tadi. Lalu ini mau saya ratakan. Ini saya pakai 2 cara. Yang pertama ini diratakan dengan tangan. Kalau nggak ada rolling pin, ini cara ini boleh dipakai. Lalu selanjutnya masukkan pisang 1 buah. Dan ini digulung seperti ini. Selanjutnya diratakan. Kalau ada lebihan adonan, ini boleh dipotong atau dipisahkan ya. Selanjutnya ini dirapikan untuk sisi ujung-ujungnya dengan cara seperti ini ya. Nah, kalau sudah ini boleh disisihkan. Selanjutnya ini pakai tahap yang kedua. Saya mau pakai gelas. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama. Lalu selanjutnya ambil 1 buah pisang dan masukkan ke dalam adonan yang tadi. Nah, ini lalu kita gulung. Selanjutnya ini rapikan. Lakukan hal yang sama untuk semua adonan ya. Setelah itu ini mau saya packing. Ini masukkan dulu untuk bubur sumsumnya ke semua cup. Di sini saya pakai cup ukuran kurang lebih 15 oz. Saya pakai gelas seperti ini karena lebih praktis ya. Jadi di sini saya masukkan dulu untuk bubur sumsumnya ke semua cup.
Nah, kalau semuanya sudah masuk, ini selanjutnya mau saya masukkan untuk sagu mutiaranya. Nah, untuk takarannya di sini saya masukkan kurang lebih 1 sendok sayur. Ini lumayan penuh ya. Selanjutnya ini mau dimasukkan ke seluruh cup, dan kebetulan ini memang masih panas. Jadi ini pastikan semua terisi penuh. Selanjutnya kalau sudah terisi penuh, ini mau saya masukkan potongan pisang hijau. Nah, untuk 1 cup ini porsinya 1 buah pisang ya. Jadi saya masukkan 1 cup itu 1 buah pisang yang sudah dipotong-potong. Nah, ini diratakan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya mau saya siram dengan flas santan. Untuk takaran flas santannya juga sama. Ini saya pakai 1 sendok sayur. Jadi nanti rata ya, sama semua. Pastikan semuanya sudah terisi. Selanjutnya ini saya tuang sirup. Saya pakai sirup pisang. Nah, seperti ini. Boleh juga pakai sirup koko pandan, tapi rasanya lebih enak untuk sirup pisang Ambon ya. Lalu kemudian saya masukkan susu kental manis. Nah, untuk susu kental manis ini boleh dicampur ataupun terpisah ya. Tapi di sini saya masukkan semua jadi satu ya. Nah, ini dia, alhamdulillah es pisang hijaunya sudah jadi. Nah, untuk jualan ini saya nggak masukkan es. Jadi nanti untuk customer nanti sediakan masing-masing. Jadi saya hanya menjual seperti ini. Bisa dilihat ya, ini warnanya cantik banget. Dan selanjutnya ini mau saya cobain. Kita bisa lihat ya, untuk teksturnya lembut, flas santannya juga kelihatan ya, tuh pisangnya banyak. Nah, ini sagu mutiaranya. Ini mau saya aduk dulu supaya tercampur merata. Lalu kemudian saya mau coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget. Teksturnya lembut. Nah, untuk pisangnya ini saya mau cobain. Bismillah. Mantul ya. Untuk pisangnya ini lembut dan manisnya pas. Untuk sagu mutiaranya juga kenyal. Ini enak banget dan gurihnya juga terasa ya. Kalau ditambah es batu ini enak banget. Apalagi kalau dimakan di cuaca yang panas kayak gini. Nah, ini saya jual per porsinya kurang lebih 15.000. Kalau ukuran yang cup, ukuran mika besar, saya jual kurang lebih 20-25.000 ya. Nah, ini seperti ini. Tadi jadinya kurang lebih 15-16 cup. Ini tadi sudah sebagian saya antar. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.